Oke, di pekan ke-9 Liga 2, grup 3 ini menjadi menarik ya. Nah, kita nggak akan bahas yang lain, nah, kita akan bahas dua tim ataupun satu pertandingan yang menurut saya pertandingan yang sangat kompetitif, yaitu antara Persikat Tegal melawan Deltras Sidoarjo. Ya, walaupun ini agak telat ya, 3 hari yang lalu kan pertandingan, namun kita akan bahas di sini. Dan bagaimana kemungkinan Deltras ataupun Persikat nanti berebut untuk naik ya ke peringkat 3 lah minimal itu. Bagaimana peluang mereka. Oke. Sebelumnya kita akan membahas ya statistik dari masing-masing tim. Dari Deltras itu bisa mencetak gol sebanyak 8 sampai di pekan ke-8, itu artinya 1 gol setiap laga, dan sementara Perseka Tegal itu hanya bisa mampu mencetak gol sebanyak 4. Itu artinya setengah gol setiap laga. Dan itu menjadi salah satu tim yang kurang produktif lah di grup 3 ini saya kira ya, Perseka Tegal. Dan kebobolan masing-masing sama-sama 8. Dan total tembakan kalau kita lihat Perseka Tegal jauh lebih banyak, 90 berbanding 75. Dan tembakan ke arah gawang Persekat itu 29, sementara Deltras itu 22. Nah, ini terlihat secara efektivitas Deltras lebih unggul ya. Nah, secara operan hampir mirip ya. Hampir mirip. Kreasi peluang juga mirip-mirip, tackle juga mirip. Kalau kita lihat intercept lebih banyak dari Deltras sepanjang liga bergulir ya. Nah, ini pertandingan kita nggak akan bacakan daftar pemain lah. Ini kan bosan teman-teman dibacain daftar pemain kan. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, yang menarik di pertandingan ini itu gol tercipta itu saling susul menyusul lah gitu. Jadi di awal-awal laga Persekat saya kira sangat impresif ya. Walaupun mungkin belum bisa menguasai bola, namun Persekat ini mencoba untuk pressing yang sangat-sangat tinggi. Kita lihat ya, ada satu peluang yang menurut saya cukup bahaya di depan gawang. Itu ketika pemain Persekat bisa untuk mengintercept umpan dari pemain belakang yang salah, yang kurang konsentrasi ya. Berkat dari pressing yang sangat tinggi ini. Dan di waktu itu, di titik itu, Kaharkalu mampu mengeksekusi bola menjadi tendangan yang cukup berbahaya ya. Walaupun nggak menjadi gol, namun itu salah satu tendangan yang berbahaya menurut saya di pertandingan itu. Mungkin jika Kaharkalu bisa lebih tenang, bisa saja Persikat bisa mencetak gol. Namun sebagai pemain ya serba salah ya teman-teman. Nanti kalau nggak cepet-cepet nanti bola bisa kerebut gitu. Tapi overall oke lah Kaharkalu kalau itu ambil kesempatan untuk tendangan langsung ya. Nanti tinggal untuk ketenangan bisa diperbaiki gitu. Awalnya Persekat pressing tinggi nih ya kan. Namun karena pemain Persekat ini fokus untuk pressing tinggi, Deltras mampu untuk mencuri peluang lewat counter attack ya kan. Dan di situ Rosalvo ya dengan tandukan mampu untuk menjebol gawang dari Persekat. Dan gol 1-0 untuk kesebelasan tuan rumah lewat crossing dan heading dari Rosalvo. Nah, ini menjadi titik lemah dari Perseka Tegal. Kita tahu Perseka Tegal ini menjadi salah satu tim dengan duel udara paling buruk di Liga 2 kali ini. Teman-teman juga masih ingat mungkin kebobolannya Persekat waktu melawan Persipa di gol ketiga ya oleh Imam Mitoyo. Waktu itu pemain Persipa gol mudah saja untuk dia menceploskan bola ke sudut gawang dari Persekat. Dari duel-duel udara Persekat ini harus evaluasi menurut saya. Harus diperbaiki. Jangan sampai nanti di laga berikutnya tim-tim lain bisa memanfaatkan itu dengan baik ya.
Jangan sampai gitu kalau memang Persekat ini mau lolos untuk ke fase berikut gitu. Dan kemudian lewat kemelut tendangan bebas ya. Tendangan bebas atau enggak ya itu ya. Ya itu ada umpan crossing lah ke arah kotak penalti lah. Nah itu kemelut, dan saya kira itu Kahar Kalu, ternyata bukan. Soya yang bisa memanfaatkan bola dengan sangat baik. Itu sulit teman-teman ya. Itu posisi sulit, dan itu Souza itu kontrol bola tetap ada di kaki, nggak sampai nyentuh tanah, dan gol buat Persekat 1-1 ya. Dan kemudian ada 2 super sub saya kira ya, masing-masing dari kedua tim ini sangat menarik ya. Ada super sub yaitu M. Rizal di menit ke-51 bisa mencetak gol, dan Zidane di menit 90+4. Keren ya. Ini kedua pemain ini menjadi super sub masing-masing tim ya, menggantikan pemain dan lewat sayap dan lewat umpan direct ya dari Deltras dari tengah, umpan kepada Rizal ya. Bener, umpan kepada M. Rizal lewat sayap kanan, terus kontrol ke depan, shooting. Dan itu murni bukan kesalahan kiper, itu kesalahan back jangkar sih dari Persekat. Itu nggak mampu untuk mengintercept umpan dari pemain tengah dari Deltras ataupun dari striker itu ya. Dan di menit-menit akhir mungkin ini tinggal menunggu gol ya, namun bukan menunggu gol, menunggu kemenangan ya buat Deltras. Sayang sekali ini hampir sama mirip dengan Persipa melawan Deltras itu sendiri. Nah ini dibales nih kayaknya sengaja ini si Persekat ngebalesin Persipa. Mungkin teman-teman ingat juga kan waktu Persipa hampir menang ya 2-1 waktu itu, dan kebobolan di menit akhir juga ya. Di menit akhir lewat gol bunuh diri itu ya. Dan skor juga sama, 2-2 ya. Sama seperti skor sekarang 2-2 antara Deltras melawan Persekat. Dan ini menjadikan persaingan sangat ketat di grup 3 ini. Di antara 3 tim, Persijap, Deltras, dan Persekat ini, poin itu selisihnya dikit. Ya sama sih sebenarnya, yang lain juga selisihnya dikit. Tapi ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Ya, kita tahu Persela Lamongan ada di peringkat pertama dengan poin 19, sementara Gresik United berada di posisi kedua dengan 12 poin, dan Persijap di posisi ketiga 10 poin, Deltras 10 poin di posisi keempat, dan Persekat ada di posisi kelima dengan 9 poin, Persiba Pati berada di posisi keenam dengan 7 poin, dan PSCS berada di posisi terakhir dengan 4 poin. Nah ini selisih 1 poin doang dengan posisi ketiga ya Persekat ini. Nanti kalau Persekat bisa menang, otomatis Persekat bisa naik ke posisi ketiga. Dengan catatan Persijap dan Deltras itu nggak dapat poin gitu. Dan saya kira Deltras juga cukup berpeluang lah, Deltras ini. Asalkan nanti pertandingan tandang Deltras bisa mengamankan poin demi poin gitu saya kira. Dan memang pertandingan kemarin cukup mengecewakan lah buat Deltras ya. Namun saya kira ya namanya sepak bola ya, nggak apa-apa sih. Pemain juga udah berjuang. Saya kira lihat permainan Deltras juga. Nanti lawan Gresik ya kalau nggak salah, lawan Gresik, Deltras harus bisa mengamankan poin saya kira kalau ingin menjaga asanya untuk lolos atau kalau bisa menang gitu. Nah ini saya akan membahas tentang 2 kelemahan dari Persekat saya kira ya. 2 kelemahan dari Persekat yaitu yang pertama, Persekat ini ya seperti yang saya bilang tadi, selalu kalah dalam duel udara, hampir selalu kalah dalam duel udara. Dan ini bahaya jika pemain lawan bisa memanfaatkan hal itu. Persekat akan selalu kalah gitu. Dan yang kedua, produktivitas. Ya kita tahu Persekat ini banyak sekali tendangan ke arah gawang lewat striker mereka ataupun pemain tengah ataupun sayap mereka ya. Namun secara efektivitas gol saya kira kurang. Jadi apa yang harus dibenahi saya kira efektivitas, ketenangan ya buat para pemain depan Persekat agar lebih bisa jeli melihat peluang
kapan waktunya dia harus giring dulu, dribbling dulu, baru shooting gitu kan. Nah saya kira itu kelemahan dari Perseka dan itu harus dievaluasi lah. Nanti kita akan bahas lebih dalam juga. Dan untuk kelebihan dari Persekat, saya kira fighting ya. Fighting spirit saya kira. Persekat ini sangat-sangat loyal gitu ya terhadap tim. Dari Deltras juga saya kira sama ya. Walaupun mungkin dari Deltras ataupun dari Persekat ini pemain nggak setenar-tenar dari pemain Persela ataupun Gresik gitu kan. Namun mereka punya semangat ini jauh lebih baik gitu ya. Ya, dua tim ini sadar gitu bahwa memang itu bisa diandalkan. Rasa pride itu terhadap tim gitu. Dan itu memang secara profesionalitas memang harus dilakukan oleh para pemain gitu. Jangan meletre ibaratnya menjadi pemain gitu. Nah, saya kira itu. Jadi good game buat Persikat dan Deltras. Nanti untuk match selanjutnya kita akan bahas keseruannya gimana. Oke? Sampai di sini video, sampai jumpa di video selanjutnya.